Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar di YouTube saya di part yang kedua ini ya. Oke, sebelum teman-teman nonton videonya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar di YouTube saya di part yang kedua ini ya. Oke, sebelum teman-teman nonton videonya silahkan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa like-nya ya jika kalian suka. Ya. Oke, sebelum mulai langsung kita tanpa basa-basi langsung kita mulai ya. Untuk video ini saya tidak akan edit-edit meskipun ada kesalahan dalam ngomong ya. Tapi teman-teman harap maklum ya, karena saya ngeditnya itu agak ribet ya. Jadi langsung aja upload. Oke, langsung saya jawab pertanyaan teman-teman. Ada cuti tiap tahun enggak mas? Kalau itu insya Allah ada mas. Itu kalau misalnya teman-teman cuti, kalau misalnya pindah, itu bisa ya cuti ke Indonesia bisa. Kalau misalnya waktu kerja waktu pindahnya kayak musim corona yang kemarin itu pencarian kerja itu selama 5 bulan. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu. Kalau misalnya 3 bulan, kalau misalnya teman-teman baru masuk ke Korea, jangan sampai cuti ya. Nah, sebisa mungkin cari sajang kerja sebentar baru minta cuti ke Indonesia. Biasanya kalau cuti itu ada syarat-syaratnya biasanya. Sajang yang bisa kasih cuti itu kalau pekerjanya itu agak banyak. Itu biasanya bisa cuti. Kalau pekerjaannya cuma sedikit itu sulit ya. Itu dan juga cuti-cuti itu waktu musim sepi ya. Musim sepi ikan misalnya di mana bulan apa itu biasanya ada. Kalau di Kerang itu musim panas ya, musim sepi ya. Jadi di musim panas itu orang-orang di Kerangkul ini di tempat saya dia itu menanam kerang, jadi panennya itu nggak ada, jadi itu bisa ditinggal. Kalau misalnya teman-teman ingin cuti bisa ya, ini di daerah Tongyong atau di daerah Karibi itu bisa, di ya tergantung lah, di Jumbuk Darat juga bisa atau di Tambak Darat. Tapi kalau misalnya di Tambak, di Kaduri itu kan karena ikannya hidup ya, beda dengan kerang ya teman-teman. Kalau di kerang itu kerangnya itu nggak dikasih makan, cuma ditanam di laut ya, di apa itu, di budaya di laut liar ya, di liar dia tumbuh sendiri, nggak usah dikasih makan, nggak usah di apa-apa, langsung tumbuh sendiri. Itu di Kerangkul ya. Kalau di Karang Karibi saya kurang tahu ya. Kalau misalnya di kerang, di ikan tambak aduri itu ikannya harus selalu dikasih makan, makanya teman-teman itu kalau mau pulang cuti itu agak susah ya. Itu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak salah visa Jeju itu bebas visa atau non visa? Ya, kalau di Jeju bener itu, di sana itu visa turis, bebas visa ya. Kalau teman-teman ingin ke Korea untuk turis, teman-teman bisa jalan-jalan ke Jeju ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin bekerja di Jeju, saya tidak mensarankan karena di sana itu banyak sekali, bukan banyak sekali, sepi lah, sepi sekali itu pabriknya. Jadi pekerjaan itu agak susah mencari di daerah Jeju ya.
Ya kalau misal teman-teman ingin kerja di Korea ya nggak apa-apa, ingin kerja pakai visa turis ya. Tapi aku tidak menganjurkan nih. Nanti takutnya teman-teman ikut itu ya. Ya itu sekitar biayanya 15 jutaan lah itu di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman ilegal nanti di sana, teman-teman nggak bisa ke Seoul ya. Susah mau ke sini ya. Karena harus menyeberangi laut dan itu ada persyaratan yang sangat banyak ya. Jadi nggak sembarangan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau fishing itu kerja berangkat malam-malam mas, pulang sore, betul begitu berangkat jam 2 atau jam 3. Kalau fishing itu tergantung sajang ya teman-teman. Kadang kalau aku dulu waktu saya masuk pertama itu jam 3, nanti pulangnya jam 5, kadang ya jam 3, tergantung kondisi ya. Lokasinya jauh ya. Tapi bedanya kalau di fishing dengan ditambak, kalau di fishing penangkapan atau ditambak, kalau penangkapan itu waktunya agak panjang, tapi di waktu yang kebanyakan perjalanan ya. Lokasinya yang jauh, kita pergi ke laut ya. Perjalanannya agak jauh, soalnya lama itu kan. Di waktunya banyak istirahat. Nanti kerjanya cuma 2 kali 3 kali lempar selesai pulang. Itu aja. Kalau bedanya di tambak itu jam 6, kadang pulang jam 5, jam 6 pokoknya kadang jam 6 pulang jam 4 sore. Itu tergantung ya. Kadang malah pokoknya waktunya agak itu ya, teratur ya. Kalau di tempat saya ini kan hitungannya apa ya? Pabrik atau tambak ya? Tambak misalnya. Ini mulainya jam 4 sampai jam 4 lagi. Jadi waktunya agak panjang, 12 jam sehari itu. Tapi itu tiap tiap hari ya beraturan lah. 12 jam, 12 jam, 12 jam seminggu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah, kalau penyakit sinusitis teman-teman bisa nonton di video saya ya yang sebelumnya. Oke, lanjut lagi ke sini. Habis biaya berapa ke Korea? Kalau ikut fishing G2G itu biayanya sekitar yaitu 30-an lah. Itu 30 juta itu sudah banyak ya. Kalau itu ikut P2P sekitar 150 jutaan, agak mahal ya. Nah itu aja. Oke, saya coba cek lagi videonya. Nggak ada ya, nggak ada. Oke ya, untuk teman-teman misalnya apa ingin bertanya tentang apa-apa yang misalnya teman-teman, oh ya kemarin ada yang tanya itu berapa nilai apa itu tes skill fishing, tes fishing ya bahasa itu. Kalau aku dulu nilainya 145 ya. Temanku ada yang nilainya 110 itu lulus ya. Lulus dan sekarang ada di Korea. Terus ada nilainya 120 juga ada. 135 juga ada. Nah, itu ya lulus, semuanya lulus. Kalau saya 145 lulus. Jadi nilainya fishing itu nggak terlalu tinggi. Itu tahun 2018 ya. Kalau nanti ya saya nggak tahu. Ini tahun-tahun corona nilainya untuk tes skill, tes bahasa itu saya tidak tahu ya. Ya kalau misalnya teman-teman ingin belajar apa buat tes skill itu tes bahasa ya nggak apa-apa belajar.
nanti kalau misalnya teman-teman sudah bisa itu tes skill tes bahasa, di Korea itu juga digunakan ya teman-teman. Jadi misalnya basic teman-teman ikat itu nanti semuanya di Korea itu banyak kan dipakai ya. Contoh ya, kayak ikat kapal itu dipakai. Kalau misalnya ikat huja itu talinya dipakai ya. Pokoknya yang paling banyak juga paling sering digunakan itu tali temali untuk di sektor fishing ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.